tadi gue ke-trigger yang pas Ustadz Felix sebut, berarti lu nggak Islam karena lu nggak mengimani takdir. Ya. Nah, gue pernah digituin. Gue pernah digituin. Langsung Lu dicas itu ya. sebenarnya Muslim gak sih? Ya. Misalnya. Lu sebenarnya Islam gak sih? Gitu. Ya. Jadi kayak kok jadi celah untuk orang mengnon-Islamkan gue gitu loh. Judging padahal pemahamannya salah. Ha. Oke, kalau gitu aku mulai pembahasannya dikit ya. Lu tau gak sih permasalahan ini dimulai bukan dari Islam? Bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Permasalahan takdir itu bukan dimulai dari Islam. Jadi permasalahan takdir itu awalnya justru dimulai daripada masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa itu dipaksa untuk percaya bahwasanya orang lahir dengan privilege tertentu dan orang lahir dengan hak-hak tertentu. Tapi ini apa? Ini emang ke masyarakatnya, socio-culture-nya. Gitu. Cara untuk menjajah orang. Jadi balik lagi pada penjara pemikiran. Jadi orang tuh buat set of rules, sebuah aturan-aturan semu yang ada aturan-aturan itu menguntungkan sebagian orang dan kemudian merugikan orang yang lain. Berarti ini pas masa penjajahan. Masa penjajahan, tapi masih sisa zaman sekarang. White supremacy itu membuat satu anggapan bahwasanya yang paling bagus, yang paling pintar, yang paling potensi adalah white man. Orang-orang yang berkulit putih, Caucasian. Dan selain itu adalah kemudian di bawah mereka. Misalnya contoh adalah sampai Chinese, sekarang masih kental tuh. Masih kental. Chinese itu di bawah mereka. Apalagi mohon maaf, orang berkulit hitam. Africans. Ya, yang secara sejarah waktu itu diperbudak. Ya, slaves. Nah, maka kenapa mereka tetap bisa di slaves? Pertanyaannya sederhana. Pada waktu itu orang-orang berpikir sebenarnya para budak-budak ini, slaves ini, mereka tuh terbudak rantainya itu itu ada di tangan kakinya atau ada di dalam kepalanya. Ternyata di kepalanya, bukan di kakinya. Apa yang mereka dipahami? Udah, kamu memang sudah terlahir seperti ini. Nanti kamu akan bisa berbahagia di surga. Karena kamu sedang melayani kepentingan Tuhan pada saat itu. Maka budak-budak itu perbudakan untuk kepentingan Tuhan. Dijadikan sebagai legitimasi adalah agama. Untuk melegitimasi mereka. Ingat ya yang aku kasih tahu Adeo Rex, Arege Lex. Waktu itu berlaku sebuah adagium Adeo Rex. Tuhan Deo memilih Rex, raja. Arege Lex. Rege artinya adalah dia membuat. Lex, sebuah legislasi, sebuah hukum. Maka raja itu kemudian yang dipilih oleh Tuhan, raja itu yang membuat hukum. Maka perkataan raja adalah titah Tuhan. Titah raja adalah firman Tuhan. Maka salah satu kemudian firman Tuhan adalah ada yang namanya landlord, ada yang namanya proletar. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kamu gak usah protes. Berarti pemahaman ini sebenarnya sudah sejak lama. Orang-orang menjadikan adanya divine, adanya sesuatu yang kemudian tidak terjangkau atau sesuatu yang kayak Tuhan gitu sebagai cara untuk surprising orang lain. Nah, itu adalah problemnya sekarang. Sehingga orang lain jadi ada masalah